Dan pemirsa, saksi ahli Ganjar Mahfud Aan Eko Widiarto yang merupakan pakar hukum Universitas Brawijaya mengatakan Mahkamah Konstitusi harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu dengan tidak membatasi diri pada penghitungan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Pasalnya, bila MK hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melanggar dan menang, namun tidak dihukum. Hal ini bertentangan dengan asas hukum dan keadilan yang dianut secara universal. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses pemeriksaan saksi yang mana saksi tersebut dari saksi pemohon 2, dan banyak sekali terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang hanya mendengar atau diauditu dan melihat, bukan melihat, jadi saksi yang mendengar. Dan kemudian hanya 1-2 saksi yang menyatakan melihat secara langsung, tapi yang lain hanya mendengar. Kemudian ada 1 saksi yang sangat viral selama ini, seorang ibu Indah namanya, saksi itu, yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut. Dan setelah kita dalami, kita tanya siapa aparat tersebut, nama siapa, tapi hanya dikatakan, hanya memperkirakan bahwa orang itu mengaku sebagai pasukan pengamanan presiden. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan itu sebagai pasukan pengamanan presiden. Jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, khususnya dalam hal ini pemohon 2. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonannya. Jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi secara yuridis. Saya kira demikian, mungkin ada tambahan dari Prof. Yusril. Baik, kami sudah mendengar, menyimak, dan juga bertanya kepada para saksi yang dihadirkan pada sore hari ini. Dan kami merasa sangat bersyukur karena saksi-saksi ini menerangkan bahwa terjadi pelanggaran tertentu di tempat-tempat tertentu, seperti di Pandeglang, di Banten, di Gunung Kidul, di Jogja, di Medan, dan lain-lain. Tapi hampir semua mengatakan sudah melapor kepada Panwas dan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti. Artinya persoalan itu memang sudah selesai. Jadi tidak bisa lagi dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Ada 2 mengatakan hanya melapor kepada DPC PDIP Perjuangan, tapi tidak tahu apakah DPC PDIP di tempat itu melaporkan kasus itu ke Bawaslu, ke Panwas, Bawaslu di kabupaten dan seterusnya, itu tidak mereka ketahui. Jadi kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM terstruktur, sistematik, masif, dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Pasif itu kalau di pilkada itu setengah
dari kecamatan yang ada di kabupaten kota. Kalau terjadi itu, maka terbukti ada pelanggaran secara TSM. Tapi dalam kasus Pilpres, daerah pemilihannya kan 38 provinsi. Sementara yang terjadi ini tadi di satu desa di Kabupaten Pandeglang, di satu tempat di Gunung Kidul, di satu tempat di mana tadi Jawa yang ibu-ibu itu? Gunung Kidul. Nah, jadi sebenarnya kalaupun itu ada, sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran secara terstruktur, sistematik dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Tadi hanya ada 2 kasus, ya, satu di Pandeglang, satu di Medan. Orang memberi sembako yang bukan sembako, beras yang ada gambar stiker Prabowo Gibran. Tapi ketika ditanya siapa yang ngasih itu, dia bilang kami nggak tahu. Yang ngasih itu hanya seorang pensiunan TNI namanya Yosep. Tapi apakah dia berafiliasi dengan partai tertentu ataukah dia adalah bagian dari tim kampanye nasional paslon tertentu? Orang itu mengatakan kami juga tidak tahu. Dan satu lagi dibawa karung berasnya ke dalam, tapi dikatakan juga tidak ada janji apa-apa, harus memilih pasangan-pasangan calon tertentu. Tapi berasnya ditinggal aja di rumahnya dan dibawa ke ruang sidang ini. Jadi kalau terjadi misalnya pembagian sembako yang dikatakan terstruktur, sistematik dan masif, hanya 2 kasus seperti itu, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Karena bukti pelanggaran TSM itu adalah bukti kuantitatif, bukan bukti kualitatif. 2 karung beras dibawa ke sidang MK ini mau digeneralisasi terjadi pelanggaran masif di seluruh Indonesia, saya kira sangat jauh dari kenyataan. Jadi kami tidak khawatir dengan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan. Kami tetap berkeyakinan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya pelanggaran TSM dalam Pilpres yang lalu. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, hari ini persidangan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ataupun Pilpres 2024 telah selesai digelar di Mahkamah Konstitusi. Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan dari para saksi dan juga ahli yang dihadirkan dari pemohon kubu Ganjar Mahfud. Adapun hari ini total 19 orang saksi dihadirkan, diantaranya 9 orang ahli dan 10 orang saksi fakta. Saksi yang dihadirkan hari ini adalah Profesor Filsafat dari Driarkara, Frans Magnisuseno, Ekonom Senior Didin S. Damanhuri, mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, Dosen TI Universitas Pasundan Leoni Lydia, Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial Risa Permana Deli dan Soeharto. Untuk persidangan akan dilanjutkan kembali pada Rabu 3 April esok hari, di mana agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, yakni KPU dan juga Bawaslu. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan pada Jumat 5 April mendatang akan menghadirkan 4 orang menteri dari Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. MK menyatakan bahwa kehadiran dari 4 orang menteri ini bukan atas dasar usulan dari pihak pemohon, yakni kubu Ganjar Mahfud maupun juga kubu Anies Muhaimin, namun atas dasar pertimbangan dari para hakim Mahkamah Konstitusi.